Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Masuk. Wa ala alihi masuk. Wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, kita buka perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Baik mahasiswa semester 3 jurusan HKIC. Hari ini kita masuk ke materi tentang konsep kafaah. Yang modulnya sudah saya bagi kemarin ya. Tentunya kalian sudah baca. Maka saya tidak perlu lagi membahasnya secara detail karena kalian saya yakin sudah baca sejak tadi malam. Mestinya kalian bisa memahami dengan baik, dengan benar apa yang ada di dalam modul. Oke, saya hanya kembali mengingatkan kira-kira materinya berkenaan dengan apa saja. Dan saya di sini hanya ingin flashback materi yang sudah kalian pegang dan kalian baca. Oke. Yang pertama kita bahas tentang pengertian kafaah. Coba saya ingin bicara dulu dengan siapa ini? Dengan yang ada di sini dah. Yang ada di online itu ada 2 orang. Ada 3, ada 2, Sania dan Syifa. Coba saya minta yang perempuan. Yang nomor 3 dari kanan, depan sendiri. Siapa namanya? Siapa? Hanifia. Kan tinggal hitung dari kanan 3 paling depan. Hanifia, coba apa? Sudah baca belum? Saya tanya. Nah, sebelum. Ya sekarang coba pengertian tanpa buka ya. Coba pengertian kafaah secara bahasa itu apa? Saya nanya Hanifia, aku yang jawab laki-laki. Sabar. Hanifia. Keseimbangan apa? Keseimbangan saja. Hah? Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya apa secara bahasa? Al apa? Hah? Al-mumasalatu. Oke, secara istilah apa itu kafaah? Coba yang laki-laki yang nomor baris ketiga, nomor 2 dari kiri. Baris keberapa tadi di depan? Hah? Ketiga. Nah iya yang paling kanan nomor 2 dari kiri. Siapa berarti? Siapa namanya? Jawab dong. Syawaludin. Ya. Apa pengertian kafaah secara istilah? Tidak usah lihat Syawal. Tidak usah, kan udah baca. Kok belum? Terus diapain itu modulnya? Saya udah ngasih kok. Sejak kemarin. Kok malah udah dibaca gimana? Harus tahu. Yuk. Masih noleh ke bawah. Depan. Tatap muka saya. Gitu dong. Tegas. Siapa? Masalah adalah begini, Pak. Kan begitu. Kafaah adalah begini, Pak. Coba jadi mahasiswa itu yang tegas dan percaya diri.
Karena sudah dikasih modul, saya sudah bagi semuanya itu. Tinggal baca kan. Dan saya sengaja bagi ini karena ini materinya sedikit loh, tidak banyak loh. Jadi mau tidak mau Anda harus baca dan kuasai karena mudah. Nah sekarang yang perempuan, baris kedua nomor 1 dari kanan. Siapa namanya? Adelia, silakan secara istilah. Kafa itu apa? Terus? Cuma itu doang. Terus? Kesamaan dan keseimbangan antara suami dan istri. Terus? Untuk mencegah adanya aib. Terus? Kurang, masih kurang. Oke, satu lagi yang laki-laki. Baris keempat nomor 2 dari kiri. Siapa namanya? Nomor 2 dari kiri. Nomor 2. Siapa namanya? Ari, ya. Coba ulangi lebih lengkap apa itu kafaah secara istilah. Sehingga merasa nyaman. Oh, udah ada itunya kok, sehingga merasa nyaman enggak ada. Nah. Ya, masih baca. Nah. Oke, saya ulangi. Kafaah secara istilah adalah al-mumatsalatu bainaz zaujaini daf'an lil 'ari fi umurin makhsusatin. Yaitu kesederajatan atau keserupaan di antara suami dan istri dalam perkara-perkara khusus dengan tujuan untuk menghindari mereka dari adanya aib. Itu lengkapnya ya. Sederhananya seperti itu kafaah. Jadi maksudnya bagaimana Pak dengan menghindari aib? Ya supaya dengan diterapkannya kafaah maka nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga bagi pasangan suami istri, mereka bisa mampu menghindari aib yang muncul di tengah perjalanan pernikahan mereka. Aib itu bisa muncul dari mana? Ya dari gosip tetangga, dari kasakusuk yang dikembangkan oleh tetangga atau orang-orang dekat. Coba bayangkan saja ya, kalau misalnya suaminya cuma lulusan SMP, istrinya lulusan S1 Fakultas Syariah UIN Banten. Kira-kira menurut akal sehat manusia, bebas nggak dari gosip? Hah? Bebas nggak kira-kira? Nggak mungkin ya, karena menurut logika saja, atau menurut logika masyarakat awam, masyarakat umum, itu pasti akan digosipin. Entah itu karena kok nggak cocok ya suaminya sama istrinya. Suaminya cuma lulusan SMP, istrinya SH, gelarnya S1, lulusan dari Fakultas Syariah UIN Banten. Keren itu. Kok dapat suami yang SMP? Gak adil dong ini. Harusnya sama-sama S1, sama-sama sarjana hukum. Digosipin terus-terus sehingga menimbulkan lama-lama menimbulkan aib kalau tidak diantisipasi. Itu ya. Makanya kafaah itu diterapkan supaya apa? Islam melindungi para pasangan suami istri itu dari aib. Karena apa? Kalau sudah kafaah tidak akan digosipin sama orang. Kecuali dia berbuat dosa, mungkin bisa ada gosip tambahan. Tapi kalau tidak ada apa-apa, tidak akan digosipin, tidak akan menimbulkan aib, tidak akan menimbulkan cacat di tengah masyarakat. Makanya Islam membolehkan menggunakan kafaah dalam proses pernikahan. Itu pengertian kafaah. Baik, berikutnya. Di situ ada kata-kata fi umurin makhsusatin, dalam perkara-perkara khusus. Artinya apa?
Diterapkannya kafa'ah itu pada beberapa aspek yang bersifat khusus. Nah, pertanyaannya, apa saja yang tergolong perkara-perkara khusus itu? Paham ya pertanyaan saya ya? Oke, sekarang coba jawab. Nomor 3, baris ketiga dari depan. Nomor 4 dari kiri, laki-laki. Nomor 4 dari kiri. Siapa namanya? Hah? Iip, Saiful Mila. Silakan Iip. Gimana jawabannya? Apa yang dimaksud perkara-perkara khusus? Jangan lihat ke situ dong, jangan lihat ke modul. Udah baca kan? Hah? Apa? Nasab. Maksudnya gimana itu? Masa begitu keterangannya? Ya enggak, harus ada tambahan penjelasan. Jelaskan pertanyaan saya ya. Diumurin maksud sesuatu itu apa maksudnya? Maka jawabannya harus sesuai dengan di modul dong. Modul gimana? Udah baca, iya ya. Oke, berikutnya yang perempuan. Baris keempat, nomor 2 dari kanan. Tidak ada ya? Ada itu. Nomor berapa? Siapa namanya? Hah? Isti, silakan jawabannya apa? Nah, apa tadi? Nggak dengar pertanyaan saya. Isti, gimana Isti? Udah baca. Baca, mesti baca ini. Nah begitu. Ada keterangan tambahannya. Nah keterangan tambahannya itu udah dibaca sama kamu Isti. Harusnya jawabannya gimana? Hah? Saya ya udahlah. Baik, perhatikan. Jadi harusnya jawabannya apa? Ada perbedaan ulama terkait apa yang dimaksud dengan fi umurin maksusotin gitu ya. Menurut mazhab Malikiyah yang dimaksud dengan fi umurin maksusotin itu adalah faktor agama dan yang kedua faktor bebas dari aib. Itu Malikiyah. Jadi agama itu mutlak. Mutlak. Karena tidak boleh orang beda agama itu satu pernikahan. Atau mereka menikah satu sama lain. Tidak boleh. Hampir semua mazhab menganggap itu sebagai syarat mutlak. Itu tidak boleh ditawar-tawar. Kemudian yang kedua adalah bebas dari aib. Maksudnya apa? Ya kalau Malikiyah kan memang mensyaratkan orang kritis, orang sakit parah itu tidak boleh menikah. Itu Malikiyah ya. Termasuk juga adalah memilih jodoh. Kalau ada perempuannya misalnya punya aib, misalnya terkena penyakit kista yang bisa menyebabkan tidak bisa memiliki keturunan, maka faktor adanya kista itu langsung duduk, silakan. Maka faktor adanya kista itu bisa dijadikan alasan untuk suaminya membatalkan pernikahan. Kenapa? Karena tidak kafa'ah. Suaminya sehat, istrinya sakit. Itu tidak sah. Tidak bisa dipakai. Tidak bisa dilangsungkan pernikahannya. Itu mazhab Malikiyah. Tapi mazhab lain, misalnya jumhur ulama, itu tidak menganggap aib penyakit itu sebagai kafa'ah. Tidak masalah kalau mazhab yang lain, jumhur ulama. Yang termasuk perkara khusus itu adalah satu, agama tuh, satu. Dua, nasab. Ketiga, huriyah, merdeka atau bukan budak. Dan pekerjaan. Jadi agama, nasab, huriyah, bukan budak maksudnya, dan pekerjaan itu menjadi
umur, termasuk bagian dari umurin maksusatin. Sedangkan menurut Hanafiyah ditambahkan selain yang tadi agama, nasab, kuliah, dan pekerjaan ditambah satu lagi apa? Harta. Harta. Nah, itu pandangan para ulama mengenai apa yang dimaksud dengan fi umurin maksusatin tadi, ya. Nah, sekarang bagaimana pandangan ulama mengenai hukum menggunakan kafaah dalam perkawinan? Bagaimana hukum menggunakan kafaah dalam perkawinan? Silakan dicermati pertanyaan saya. Bagaimana hukum menggunakan kafaah dalam perkawinan? Atau pandangan ulama tentang kafaah. Oke, paham ya? Saya buka jawaban. Silakan menjawab dari kalian dengan baris, ini perempuan dulu. Baris nomor 1, nomor 2 dari kanan. Siapa namanya? Siapa namanya? Wardah. Ya, silakan Wardah. Mana suaranya kok udah jelas? Pelan Wardah. Sudah pelan ditutupi masker lagi. Tambah tidak jelas. Yo, ulangi Wardah. Tidak jelas suaranya. Menurut jumhur ulama, terus Hah? Terus? Oh, semua itu? Hah? Belum baca ini Wardah. Belum baca. Oke, sekarang yang laki-laki. Nomor baris nomor 1, nomor 3 dari kiri. Siapa namanya? Hah? Irfan. Irfan Alfi. Silakan Irfan. Menurut siapa? Iya, ulama siapa namanya? Masih baca. Terus yang lain, pendapat yang lain. Masih baca lagi. Mana? Lupa ya. Ya sudah. Tolong lain kali kalau saya misalnya mengirimkan modul, itu tandanya saya pasti di kelas akan atau di ruang Zoom itu akan bertanya. Maka tolong persiapkan. Jadi kalau ada modul yang sudah di-share sebelum hari H kelas, ya dibaca baik-baik. Itu ya, lain kali ya. Oke, jadi saya jelaskan. Perbedaan ulama mengenai bagaimana hukum menggunakan kafaah dalam perkawinan. Menurut As-Sauri, Hasan Al-Bisri dan Al-Qurhi dari mazhab Hanafiyah dinyatakan bahwa kafaah bukan syarat pernikahan, baik syarat sah ataupun syarat kelaziman. Artinya, pernikahan itu tetap sah dilaksanakan meskipun unsur kafaahnya tidak terpenuhi. Itu mazhab pertama, kelompok pertama, memandang kafaah bukan syarat sah atau syarat kelaziman. Sedangkan menurut jumhur ulama mazhab imam besar, Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah menyatakan bahwa kafaah itu merupakan syarat kelaziman, tetapi bukan syarat sah. Nanti penjelasan mengenai syarat lazim itu apa, syarat sah itu apa, akan saya jelaskan di materi syarat pernikahan. Artinya, kalau syarat kelaziman itu bagaimana, Pak? Tetap nikahnya sah, akad nikahnya sah. Cuma tidak terpenuhi syarat kelaziman. Bagaimana hukumnya? Tetap sah. Paling cuma maukuf. Kalau memang diperlukan ya ditunda saja, tidak apa-apa. Tapi dilaksanakan juga pun tidak masalah.
Itu kalau syarat kelaziman. Dan bukan syarat sah. Karena tidak mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan. Artinya boleh dipakai, boleh diterap, boleh ditinggalkan. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki cuma punya harta cukup buat makan 1 bulan, itu bisa menikahi perempuan yang super kaya, boleh. Walaupun dari sisi harta itu tidak kafaah, jomplang kata orang Jawa itu, antara suami dan istri. Suaminya anak orang kere, istrinya anak orang kaya. Kere dan kaya itu beda. Itu tetap sah. Karena apa? Yang penting wali ada, saksi ada, mahar tersedia, dan akad nikahnya terlaksana. Yang penting itu. Karena itu syarat sahnya pernikahan. Harus terpenuhi semua rukun pernikahan. Tapi kalau kafaah tidak termasuk. Nah, menurut mazhab besar, imam besar yang 4, itu kafaah hanya menjadi syarat kelaziman, tapi bukan syarat sah. Dasarnya apa? Hadis Nabi, salasun la tu'akhir. Ada 3 perkara dalam kehidupan manusia itu yang tidak boleh ditunda. Pertama apa? As-sholatu idza atat. Salat kalau sudah datang waktunya, tidak boleh ditunda, langsung dikerjakan salatnya. Yang kedua wal janazatu idza hadarat. Jenazah kalau sudah tiba di tempat pekuburan langsung dikuburkan, jangan ditunda-tunda lagi. Entah masih nunggu anaknya yang belum datang dari Amerika misalnya itu. Jangan. Biarkan saja. Apalagi sudah melewati 5 waktu sholatnya. Itu kalau sebagian orang mengatakan kalau sudah melebihi 5 waktu sholat itu harus segera dimakamkan. Meskipun ada keluarga yang masih belum datang. Nah, dan yang ketiga adalah wal ayyimu idza wujidat laha kuf'an, dan perempuan janda yang sudah bertemu dengan pasangan yang kufu atau yang sederajat, yang setara, selevel. Jadi kalau sudah dapat yang cocok, yang sesuai dengan kriteria atau minimal sama level status sosialnya, ya sudah langsung nikah, jangan ditunda-tunda. Jadi ini hadis yang berhubungan dengan pandangan ulama mengenai bahwa nikah boleh menggunakan konsep kafaah karena kafaah itu hanya menjadi syarat kelaziman, bukan syarat sah. Ya. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada. Mungkin yang di Zoom, Sania, Shiva, itu bagus Twitter. Barangkali ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan dengan pengumuman. Kalau tidak ada. Tidak ada ya? Oke, baik. Sudah, ya cepat selesai. Berikutnya saya akan mengumumkan pengumuman yang cukup penting karena menyangkut pengumuman mengenai UTS. Oke, silakan kalian buka Google Classroom, silakan dibuka. Situ saya akan posting pengumuman mengenai UTS. Ya, silakan dilihat. Oke, sambil absensi akan saya buka semuanya nih ya. Nah, absensi saya buka semuanya ini. Silakan yang belum absen bisa diisi absennya. Nah, perhatikan pengumumannya. Oke, saya tampilkan ya, dia yang di Zoom meeting juga bisa lihat. Oke. Ini ya. Bisa dilihat ya. Baik, saya umumkan. Pertama, pengumuman bahwa pelaksanaan UTS akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober. Ya, 25 Oktober. Hari Selasa
jam 15.00 seperti jadwal kuliah. Dan pelaksanaannya, ini saya informasikan, ini penting ya, pelaksanaannya adalah bersifat online atau daring. Jadi nanti saya akan mengadakan ujian online, tetapi pengawasannya secara offline. Ujiannya online, tapi pengawasannya secara offline. Artinya apa? Ujiannya di ruangan ini dan saya awasi secara langsung. Tetapi ujiannya kalian mengerjakan di Google Form yang ada di internet. Paham ya? Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi tolong Sania, siapa tadi yang di Zoom meeting? Sania, Syifa, dan Tubagus, Peter, ya, hadir besok minggu depan. Tidak boleh diwakilkan, tidak boleh dikerjakan di online, tidak boleh. Harus offline. Tetapi kalian harus membawa alat komunikasi atau alat ujian. Apa itu? Kalau ada di antara kalian yang punya laptop, itu bisa dibawa. Ya, yang punya laptop dibawa. Terus yang punya HP dibawa. Karena saya tanya, yang punya laptop di sini berapa orang? Yang punya laptop dan bisa dibawa berapa orang? Nggak ada satupun ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 orang ya. Ya sudah. Yang punya laptop bisa dibawa ke kelas besok minggu depan. Dan yang tidak bawa cukup pakai HP. Boleh. Tetapi nanti tolong ruangan ini disetting kayak ujian biasa ya. Waktu semester berapa? 2. Belum pernah ya, karena pandemi ya waktu itu. Jadi oke. Jadi nanti gini, kelas ini tidak rapat kayak begini. Tidak mungkin tidak begini, tapi nanti diberikan jeda jarak antar siswa. Paling ini jadi berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris mungkin. Terus ke belakang mengikuti. Nah, nanti kemudian disetting dan nanti jadi sini tidak ada alat tulis, tapi yang dibawa HP atau laptop. Pastikan yang bawa laptop itu laptopnya bagus, baterainya tidak drop. Ingat, jangan sampai baterainya drop dibawa ke sini, ini tidak bisa dipakai itu. Karena kalau drop baterainya berarti harus kayak saya ini, baterai saya ini drop sudah. Jadi harus tersambung ke listrik. Karena di sini tidak ada roll cover, jadi susah. Masa mengandalkan satu colokan, jadi tidak mungkin ya. Jadi itu tolong laptopnya kalau bagus, dropnya tidak drop bisa dibawa. Dan kemudian perhatikan, soalnya itu sebanyak 13 soal. 10 berbentuk true false atau benar salah, dan 3 berbentuk esai. Berbentuk esai. Saya awalnya memasukkan waktu pengerjaannya itu agak lumayan panjang, 40 menit. Tapi setelah saya pikir-pikir terlalu lama itu. Maka akhirnya saya pangkas lagi menjadi 30 menit. Jadi ujiannya hanya 30 menit. Dengan logikanya 10 menit cukup untuk mengerjakan true false. Soal true false 1 sampai 10. Dan yang sisanya esai itu 20 menit. Cukuplah itu. 20 menit mengerjakan esai. Jadi total ya 30 menit. Syukur-syukur ada yang bisa lebih cepat. 15 menit selesai gitu ya. Syukur. Tapi tolong yang jawabnya jangan asal-asalan. Pakai pengetahuan yang sudah saya sampaikan sejak awal semester sampai sekarang. Ya. Materinya ya dari awal ya, materi pengertian, hukum dan tujuan pernikahan.
Kemudian materi tentang apa lagi kemarin? Mahar, materi tentang rukun pernikahan, materi tentang hak dan kewajiban suami istri. Kemudian juga materi tentang KFA, ini juga dipelajari ya. Jadi tolong jangan asal-asalan. Dan nanti pada saat ujian tidak boleh buka PDF modul saya. Nanti akan saya awasi, saya akan keliling, saya cek siapa yang kelihatan buka PDF. Nanti akan saya kenakan denda sanksi kalau ketahuan buka PDF saya, gitu ya. Jadi tolong jujur. Kalau dulu kalian masih semester 2, 3, 1, 2 itu ada kemungkinan bisa direkayasa. Jangan-jangan soalnya kalian jawab dengan mengutip tempat lain. Jujur ya, akui saja lah. Karena TST tahu sama tahu. Karena kelihatan tuh kadang yang jawab kok sama mirip semua ini jawabannya. Nah, ini kayaknya ada dedengkotnya ini yang bekerja ini ya. Ini tolong tuh diperhatikan, jangan sampai merekayasa jawaban. Usahakan hasil jawabannya adalah jerih payah kalian mengingat dan memahami materi perkuliahan, ya. Jangan sampai dimanipulasi atau direkayasa. Nah, berikutnya pelaksananya dari jam 15.00 sampai 15.30. Jadi nanti kalau sudah 15.31 sudah tutup. Sistem akan menutup. Jadi tidak bisa dibuka lagi. Soalnya tidak bisa dibuka lagi. Jadi tolong perhatikan. Kalau misalnya kalian lambat sampai memolorkan waktu sampai 15.29 baru soal nomor 1 atau soal nomor 11. Wah, itu berarti lambat. Kenapa? Sudah habis setelah itu. Jadi tolong dimanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Nanti saya pada tanggal 25 itu akan datang jam 14.55. 14.55 saya sudah datang untuk men-setting ruangan, atau 14.50 saya datang 10 menit sebelum jam 15.00. Saya akan men-setting ruangannya jadi 7 baris ke belakang menyesuaikan. Kemudian saya minta kalian duduk. Dan nanti pada saat jam 15.00 baru saya buka. Saya bisa mengontrol itu, bisa membukanya mulai jam berapa gitu ya. Oke. Dan tidak ada waktu tambahan, tidak ada injury time, tidak ada. Ini bukan sepak bola yang injury time gitu ya. Jadi harus diperhatikan waktunya ya. Dan dilarang melakukan copy paste. Tidak boleh meng-copy paste. Harus kalian ketik sendiri. Kalian ketik di HP kalian, ketik di laptop kalian. Tidak boleh ambil dari tempat lain. Misalnya di modul saya bisa di copy paste, ambil kalimat-kalimatnya, tidak boleh. Harus ketik sendiri. Harus diketik sendiri. Kemudian ini juga penting ini. Soal UTS hanya bisa dikerjakan dengan akun email resmi dari kampus yang berdomain @uinbanten.ac.id. Di sini ada nggak yang masih bermasalah dengan Google Classroom? Ada nggak? Kenapa kamu? Hah? Benda, kamu bisa nggak buka email kampus? Punya kamu alamat email kampusnya aktif nggak? Bisa. Maksud saya gini, kalau sampai sekarang ada yang bermasalah dengan email kampus, maka mau tidak mau harus dipersiapkan dari sekarang. Laporan ke Pustekipat. Pak, saya misalnya lupa passwordnya atau lupa alamat emailnya, itu laporan harusnya. Karena saya tidak bisa membantu itu urusan kalian dengan Pustekipat. Kalau misalnya mengalami masalah itu, karena nanti juga pada saat UTS ya harus masuk dulu ke Google Classroom. Kalau nggak bisa masuk kan repot. Harus masuk dulu. Kalau ada masalah dengan akunnya ya berarti lapor dulu ke Pustekipat, gitu ya. Nah, itulah pengumuman saya mengenai pelaksanaan UTS dan tolong diperhatikan baik-baik.
Ada yang mau bertanya terkait pelaksanaan UTS? Bapak Ada? izin bertanya. Yang di Zoom meeting ada nggak? Izin bertanya, Pak. Hah? Sania izin bertanya, Pak. Kenapa ada dengar? Sania kan masih PPL ya, Pak, tanggal Ya. 25 Oktober. Sebaiknya Oh, PPL-nya di mana, Sania? di PA Cilegon, Pak. Di mana, Cilegon? Ya, di Pengadilan Agama Cilegon. Sampai kapan? Minggu depan masih PPL nggak? Sampai 3 November, Pak. Nggak bisa kembali ke Serang dulu kamu? Soalnya jadwal PPL-nya dari jam 8 sampai sore, Pak, jam 4. Bisa nggak kamu izin dulu dengan PA Cilegon, bilang, Pak, untuk tanggal 25 saya ada UTS. Bisa nggak izin dulu kamu pulang ke Serang? Bisa? Nanti diusahakan, Pak, ya. Cuma 1 hari kan? Ya, Ya udah. Tolong diusahakan datang ya. baik, Pak. Oke. Sudah ada lagi yang mau bertanya? Jelas ya, saya harapkan minggu depan kita bisa melaksanakan UTS tanpa ada kendala apapun. Baik, yang absen sudah bisa belum ini tadi namanya serah? Coba dulu ya. Baik, saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Semoga minggu depan kita bisa melaksanakan UTS dengan sebaik-baiknya tanpa ada kendala apapun. Baik, saya tutup. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.